mereka sudah siap di pinggir pantai untuk melawan, tapi Jepang tembak dari laut ke darat. Orang Biak yang ada di sekitar Parai itu banyak yang mati. Ya kurang lebih ada 200-an lebih yang mati akibat perang itu. Tidak boleh ada perang lagi. Perang itu merugikan, mensengsarakan tuh masyarakat dan kita semua. Menyusuri wisata Gua Jepang di Pulau Biak, Papua. Ibarat menaiki kendaraan mesin waktu yang membawa kita kembali ke masa kelam konflik yang paling destruktif sepanjang sejarah dunia. Di gua inilah 3.000 tentara Jepang bertahan atas serangan bom pihak sekutu sebelum akhirnya merenggang nyawa. Sebelum memasuki gua, kita akan melalui area taman yang memamerkan sejumlah benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua yang menjadi saksi bisu atas kehidupan yang pernah dijalani ribuan serdadu di tengah perang yang berkecamuk. Seragam, sepatu, helm, kacamata, peralatan makan dan minum, hingga alat-alat kedokteran milik serdadu Jepang adalah sisa cerita tentang keseharian mereka yang pernah berjuang untuk sekedar bertahan hidup dari ancaman kematian dalam kondisi perang. Di bagian sudut lain, terdapat samurai, senjata, amunisi, mortir serta bom yang tertata rapi. Ini menjadi bukti keganasan Perang Dunia Kedua yang menjadi sejarah kelam konflik manusia di Pulau Surga ini. Tidak hanya itu, bangkai pesawat kamikaze milik Jepang yang menyisakan setengah baling-baling adalah potret pertempuran sengit yang pernah menjajaki langit Pulau Biak. Untuk sampai ke area gua, kita harus berjalan sejauh 300 meter dengan melewati tugu peringatan bagi para serdadu Jepang yang gugur dalam pertempuran. Di gua sunyi dan misterius inilah, ada perasaan berbeda yang kita dapati saat mulai menuruni tangga. Juntayan stalaktik di mulut goa terasa lembab. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua, gua yang oleh penduduk setempat diberi nama Binsari ini menyimpan sumber air yang kemudian menjadi incaran para serdadu Jepang untuk menjadi tempat persembunyian. Suasana gua sedalam 50 meter ini turut menstimulasi perasaan kita untuk kembali merasakan jejak perang masa lalu. Imajinasi terhadap serangan Amerika yang bertubi-tubi menghentak pikiran melalui pemandangan drum yang berlubang akibat ledakan bom serta diterjang peluru. Kengerian memori terhadap peristiwa ini akan begitu nyata terasa saat sampai di dalam gua. Lorongnya yang gelap dan dipenuhi akar tanaman serta pencahayaan yang hanya diperoleh dari atas gua membuat benak kita membayangkan kondisi tentara Jepang saat terjebak dan tak mampu menyelamatkan diri hingga berakhir tewas.
Perjalanan menelusuri situs sejarah Perang Dunia Kedua ini bukan hanya sekedar berwisata. Lebih dari itu, sejarah kelam tentang perang membentuk sudut pandang baru tentang kisah gelap yang tak boleh berulang. Sekelumit kisah yang kita jumpai melalui benda-benda peninggalan di Gua Binsari adalah buah dari kesabaran Yusuf Rumaropen yang semenjak usia 18 tahun sudah melakoni kegemaran mengumpulkan barang-barang bekas Perang Dunia Kedua. Kedua orang tuanya adalah penyintas peristiwa yang merekam momen kelam Perang Dunia Kedua dan seringkali bercerita kepada anak-anaknya. Bapak saya ceritakan sama saya, dulu barang-barang ini peninggalan-peninggalan ini bekas minuman dari tentara Jepang. Karena bapak saya alami waktu Perang Dunia Kedua, bapak saya alami juga. Jadi dari tahun 80-an saya kumpulkan sedikit-sedikit. Saya bawa ke rumah, saya kumpulkan. Jadi biasa kalau ada tamu yang datang ke sini, ada pengunjung yang datang ke gua, saya ajak. Di sana ada tempat bekas minumnya tentara Jepang. Jadi saya ajak pengunjung-pengunjung itu ke rumah saya untuk melihat, mereka foto. Nah, setelah dia kembali ke daerahnya, dia ceritakan sama temannya. Kalau datang ke Biak, Gua Jepang itu ada peninggalan-peninggalan dari tentara Jepang. Itu ada satu rumah, ada satu pondok di sebelah gua. Kalau mau lihat, semua ada di sana. Kemudian ada yang datang ke sini, mereka tanya, "Pak, ini teman saya pernah datang ke sini, dia lihat ada, katanya ada bekas topi bajanya Jepang atau tempat minumnya tentara Amerika." Sudah saya ajak ke rumah, mereka lihat di sana. Jadi setiap ada pengunjung mereka memberikan dorongan. Artinya ini kalau bisa dikumpulkan terus. Nah, karena barang-barang ini ada punya nilai. Nanti bukan sekarang ini, tapi nanti beberapa tahun mendatang. Nanti barang-barang ini sudah, kalau orang sudah datang lihat, dia foto, ambil gambar, akhirnya nanti bisa mengundang banyak orang datang ke sini. Halo, masa? Arwo, osa nairi. Berboro mana musgar bo semua. Mero ya. Yo, dine, itu. Upaya mengumpulkan ribuan koleksi ini awalnya ditertawakan banyak orang. Namun Yusuf tak menggubrisnya. Begitupun saat ia harus mengeluarkan uang untuk menebus benda-benda yang ditemukan warga sekitar agar tak berpindah tangan. Ada masyarakat yang sudah sadar bahwa benda-benda peninggalan ini memang sangat artinya ada mempunyai manfaat. Akhirnya dengan sendirinya masyarakat bisa datang ke sini, bawa ke sini, sudah Bapak ganti kasih uang uang cabai begitu. Ya. Musro itu miun muma kram naro museum. Oi mo. Musro ro. Suruh baman yas nih. Ya apa? Mumbo wawer be ambil sini, bo miun muma. Mo. Mumbo ro dine kumfa koridor museum mani ko. Oi mo. Jadi biasa mereka bawa ke sini ini berapa harganya berapa. Jadi memang jelas harganya tidak ada, Bapak jelaskan. Tapi Bapak bisa menilai dari benda itu sendiri. Sehingga Bapak bisa kasih uang capai ya mungkin bisa 500, ada juga sampai 1 juta. Jadi Bapak lihat dari benda itu sendiri. Fish. Nah, macam manggunda mo. Manggun, oh ya. Bu. Fish mo. Ini osmo nak kaba. Terima kasih. Musro itu muyun muma. Mbah. Kalau
pengunjung itu datang ke sini, kita cerita bahwa dulu tentara Jepang di sini. Kemudian tidak disertai dengan barang-barang atau dia punya bukti-bukti peninggalan seperti begini, orang tidak percaya. Ya, itu yang membuat saya terus melakukan pengumpulan peninggalan-peninggalan, benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua ini sampai sekarang ini. Berbagai barang peninggalan Perang Dunia Kedua yang ada di situs Gua Jepang ditata dengan rapi. Seakan menceritakan kisah pilu tentang Perang Dunia Kedua saat itu, di antara desingan bom dan peluru. Kengerian peristiwa Perang Dunia Kedua menjadi kekayaan sejarah yang kini membawa nama Biak dikenal sejagat raya. Banyak dari keluarga tentara Jepang dan Amerika datang ke Biak untuk mengenal kisah kelam yang dialami oleh leluhurnya yang berakhir gugur di pulau ini. Walaupun kita tidak saksikan pada saat Perang Dunia Kedua, tapi cerita dari orang tua dan kita lihat peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan baik itu oleh tentara Jepang maupun tentara Amerika ini, harapan Bapak jangan lagi terjadi perang, karena perang dapat merugikan harta benda maupun jiwa manusia. Selain situs Gua Jepang, juga terdapat monumen Perang Dunia Kedua yang dibangun di pantai Kampung Parat. Monumen ini dibangun atas kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Monumen ini sebagai pengingat untuk umat manusia tentang kekejaman perang dengan segala akibatnya, agar tidak terulang lagi. Karena perang itu kejam dan sangat mensengsarakan. Di sudut monumen, terdapat lorong kecil yang menyimpan benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua milik tentara Jepang. Satu di antaranya adalah abu kremasi tentara Jepang yang tewas saat sekutu membom Pulau Biak, yang tersimpan dalam kotak aluminium. Sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua yang ada di Pulau Biak saat ini dikelola untuk sektor pariwisata oleh pemerintah daerah. Tahun 1944, tak ada yang pernah menduga perang dahsyat terjadi di bumi Papua, tepatnya di Pulau Biak. Setelah 2 tahun sebelumnya, militer Jepang mendarat di daerah itu dan membangun pangkalan militernya. Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik dimulai sejak penyerbuan Jepang atas Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1942. Itu Presiden Amerika Roosevelt menyatakan bahwa tanggal 7 Desember itu sebagai tanggal yang akan selalu diingat sebagai tragedi keburukan atas tindakan Jepang di Hawaii. Perang di Biak itu cukup panjang, hampir 7 hari. Jadi 5 hari perang itu sekutu kesulitan untuk membongkar. Sehingga strategi yang mereka pakai untuk menghancurkan kekuatan Jepang di Goa Binsari itu mereka menjatuhkan dari pesawat itu, mereka menjatuhkan logistik minyak, drum-drum minyak. Itu dijatuhkan dari pesawat dan ditembak sehingga itu membakar seluruh area pintu masuk atau pintu-pintu keluar dari di Goa Binsari itu atau Goa Jepang. Jepang melihat posisi Pulau Biak ini. Pulau Biak ini secara geografis dia ada di pojok paling utara dan
itu menjadi kekuatan untuk bisa menguasai wilayah Pasifik maupun wilayah barat sampai ke Maluku. Karena dia ada di posisi khatulistiwa yang sangat strategis. Sehingga Jepang berusaha juga untuk menguasai wilayah Pasifik melalui Biak. Residu masa lalu jejak peninggalan Perang Dunia Kedua merupakan kasana pengetahuan sejarah dunia yang tak pernah akan terlupakan. Agresi Jepang di sepanjang Samudra Pasifik dibayar mahal dengan kehilangan ribuan tentara yang menjadi penopang pertahanan kekaisaran. Tidaklah mudah menjadi seorang penyintas waktu. Terlebih, apa yang sudah dilalui memiliki latar berisikan lembaran pilu yang melampaui akal manusia. Perang adalah tragedi yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Trauma yang menghinggapi penyintasnya terekam pasti dalam benak setiap generasi. Sebagaimana yang dialami Dorus Rumaropen, masa kecilnya harus menyaksikan kekejaman pendudukan Jepang yang berujung pada agresi Perang Dunia Kedua. Di Mansam itu dia masuk dengan kapal Daitomaru. Kapal Daitomaru ini dia bawa senjata. Kemarin bawa senjata dengan saya punya orang tua-tua ini, mereka tidak tahu apa nanti terjadi di ini. Tapi Jepang masuk langsung mau bongkar lapangan ini, gitu kan. Punya orang tua-tua, orang melawan. Jadi itu yang mereka bikin barisan baru menolak Jepang. Barisan ini cukup banyak, satu barisan. Jadi kita berdiri 7 barisan. Barisan 1, barisan 2, barisan 3, 4, sampai 7 barisan. Saya selamat karena dari kita barisan kelima. Baris kelima jadi Jepang kan tembak dari laut. Jadi tembak itu barisan pertama sudah jatuh. 2, 3, yang keempat. Terus saya punya kakak 2 ini kita di barisan 5. Saya takut, langsung buang itu, punya stok itu, baru lari. Jadi kita tidak kena tembak. Tragedi perang yang terjadi tak saja merenggut nyawa kedua kubu antar Jepang dan sekutu Amerika, tapi juga turut mengorbankan penduduk lokal yang harus menjadi bulan-bulanan kekejaman serdadu Jepang. Mereka disiksa dan dipaksa bekerja. Masyarakat Biak yang ada pada saat itu yang tinggal di pesisir, di Biak Timur, di Parai, di Mokmer, sampai ke Esorido, itu masyarakat ini digunakan sebagai tenaga kerja. Dan pada saat itu orang Biak banyak juga yang mati akibat kelaparan karena kerja paksa yang mereka tidak kasih makan, tapi kalau tidak kerja mereka siksa. Dan banyak juga yang harus keluar untuk menghindar dari kerja paksa itu. Yang saya lihat dan saya ikut, hanya orang tua-tua ada orang disuruh kerjakan lapangan itu pakai dandan baru bikin lapangan terbang ini. Jadi masyarakat yang alami itu seperti ini, kalau masyarakat dibagi untuk ada yang bangun bangunan lain, ada yang kerja langsung dengan bikin lapangan itu. Jadi kalau tidak ada yang melawan, bukan dihukum saja, tapi yang melawan itu langsung ditembak. Anak dari seorang guru penginjil ini tak menyangka bahwa di suatu waktu akan datang masa di mana umat manusia rela saling bunuh demi melanggengkan kekuasaan. Masih jadi ingatan dan masih jadi penyesalan untuk saya sendiri
lihat orang tua sampai saudara-saudara semua mati dengan senjata, dengan seorang ibu mati dengan senjata juga, mati dengan tembakan, dengan dia punya anak, dia sudah mati, ibu mati tapi anak hidup, tapi sementara anak itu dia memes, dia punya mama punya susu baru menangis, tapi mamanya mati kena peluru. Jadi kita lihat, nah, mau bantu tapi tidak bisa bantu karena kita juga takut, jadi kasih tinggal baru lari dari ibu itu. Perjalanan sejarah umat manusia di muka bumi dalam membangun sebuah peradaban seringkali berujung pada agresi dan kekerasan yang menyisahkan cerita pilu. Bagi mereka yang pernah hidup dalam etape Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik, merekam dengan jelas peristiwa yang menyeret kedua kubu berada dalam arena pembantaian. Melalui sorot mata Dorus Rumaropen, penyintas Perang Dunia Kedua, tersirat sebuah pesan bagi para penguasa. Dirinya tak ingin siapapun melewati apa yang pernah menjadi kisahnya. Karena saya lihat sendiri orang tua-tua saya sendiri jatuh dengan peluru, jatuh dengan pemotongan leher. Jadi pesan saya supaya jangan perang lagi. Karena perang itu merugikan dan mensengsarakan tuh masyarakat dan kita semua. Kalau ada yang bilang kita menghadap ke siapa, untuk Tuhan ada di surga. Kalau di dunia saya berusaha untuk menghadap dia, supaya jangan ada perang lagi di atas bumi ini. Hingga kini, Dorus Rumaropen bersama penyintas Perang Dunia Kedua lainnya terus berupaya untuk bangkit dari trauma masa lalu yang pernah singgah di sejarah para leluhurnya. Kisah tentang pulau surga di tengah samudra harus bercampur dengan cerita lautan darah dan air mata yang pernah terjadi tepat di depan mata.